Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Marilah pertama dan yang amat utama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan 7 petala langit dan bumi. Tuhan Allah yang telah menjalankan salah seorang manusia menerobos dunia luar angkasa, yang sampai hari ini banyak manusia yang belum percaya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang subuh pagi hari ini kita memperingatinya. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang muktabar. Penghormatan kami terutama kepada Bapak dan Remnol 11 Lila Wangsa yang diwakili oleh para kasih korem, yang mulia dan lanal atau yang mewakili, dan Brik yang diwakili oleh Kasbrik, yang mulia Bapak Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, yang merupakan idola masyarakat Lok Sumawe dan sekitarnya, yang mulia Bapak Kapolres Lok Sumawe yang diwakili oleh Polsek Banda Sakti Abu Bangka yang selalu nempel bersama jamaah, yang mulia penghormatan kami kepada seluruh Forkopimda yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan juga yang mulia para pimpinan Bank Aceh, Bank Syariah, BSI dan juga dari PAG, dan kepada seluruh BUMN yang hadir di subuh pagi yang mulia ini. Seterusnya yang kami muliakan kepada adik-adik kami, anak-anak kami dari yang alhamdulillah hari ini solat berjamaah subuh di tengah-tengah kita. Dan yang sangat kami banggakan kepada seluruh keluarga besar Korem 011 Lila Wangsa, ibu-ibu persidnya yang hadir hari ini, dan juga keluarga besar Bapak daripada keluarga besar Dandim 0103 Aceh Utara, dan kepada seluruh para perwira Bintara Tamtama yang hadir, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang mulia,
Hari ini sejak tadi malam umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus yang ada di Indonesia dan teristimewa kota Luxmawe, tadi malam memperingati Isra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini secara nasional di lapangan Jenderal Sudirman, Kota Luxmawe, begitu juga di tempat yang lain di seluruh Indonesia, bangsa Indonesia memperingati perjalanan Rasulullah yang sangat menentangkan akal manusia dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa thumma Sidratul Muntaha, yang hari ini kita sebut dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu bukti bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama. Indonesia ini adalah negara yang beragama, yang mayoritas Muslim. Hari-hari besar Islam selalu diperingati, tidak hanya di kabupaten kota, bahkan masuk ke dalam istana negara. Ini sebuah apresiasi. Walaupun kita menghargai perbedaan di sana sini bagi mereka-mereka yang barangkali mengakui adanya Isra, mungkin dalam konteks memperingatinya mereka tidak melakukan. Tapi bangsa kita tetap itu dijadikan agenda nasional. Ini adalah sebuah apresiasi dan kita doakan semoga ke depan hari ini dan seterusnya bangsa kita ini selalu berada di bawah ridha Allah, dipimpin oleh orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mulai dari tingkat pusat daerah bahkan sampai ke kota Luxmawe ini. Mudah-mudahan Allah selalu akan mengirim orang-orang yang selalu dekat dengan rakyat, dekat dengan masjid, selalu hadir tatkala hayya 'alas shalah tiba. Bapak Komandan Korem, Bapak Dandim, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, barangkali lebih panjang daripada durasi waktu yang Rasul gunakan ini. Banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah yang kalau kita ungkapkan dalam konteks kehidupan yang nyata itu butuh waktu yang lama. Dibandingkan dengan durasi kepergian Rasulullah dari Mekah, Palestina sampai ke Sidratul Muntaha dengan menempuh jarak yang sangat jauh yang tidak bisa lagi dihitung oleh kekuatan intelektual manusia. Jamaah yang mulia, dari dulu sampai sekarang Isra dan Mi'raj ini selalu dipertanyakan, selalu dipertentangkan tentang benar atau tidaknya Rasulullah Isra dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ke Palestina, apalagi sampai keluar angkasa di atas semua planet-planet yang kita lihat ini, yakni Sidratul Muntaha. Kalau kita melihat dalam konteks hari ini jamaah yang mulia, kita hari ini dihadapi oleh berbagai macam alat media canggih. Kita hari ini hidup di zaman teknologi. Orang-orang yang mendengarkan informasi Isra Mi'raj ini
Dulu belum memiliki teknologi. HP pun belum ada. Mereka berkeyakinan bahwa Rasul itu bukan pendusta. Rasul itu bukan pembohong. Rasul itu adalah benar. Dan itu adalah sebuah keyakinan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak ada tawar-menawar. Apa yang diperintah, apa yang disampaikan benar adanya, ikuti. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Tidak ada kalimat kalau seandainya benar, kalau salah tidak boleh. Rasul tidak mengenal kalimat itu. Maka masyarakat zaman masih klasik, tatkala Rasulullah turun menyampaikan informasi bahwa saya baru pulang, baru melakukan sebuah perjalanan dari Mekah, Palestina. Dari Palestina saya diterbangkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Semua orang nggak percaya. Dengan logika manusia belum mengenal apa-apa. Tapi tidak sedikit juga orang percaya. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hari ini kita hidup di zaman teknologi. Ini kita punya HP, Pak. Coba dibayangkan, hari ini kita telepon, video call dengan teman saudara di Timur Tengah. Langsung wajahnya yang muncul, bukan wajah orang lain. Pertanyaannya secara akal yang kurang sehat. Dari mana masuk orang ke HP kita? Bagaimana orang bisa mendengar, halo, apa kabar diharap? Kaifahal ya Syekh? Ya kan? Di Arab. Langsung dijawab. Maunya kan nunggu dulu. 8 jam kemudian, 9 jam kemudian, ya halo. Tapi secara spontan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bawa lari ini sampai ke Arab? Dan kok begitu cepat? Pesawat apa yang digunakan? Ini kenapa tidak pernah kita pertanyakan? Kenapa ketika Rasul Isra Mi'raj banyak orang mempertanyakan? Kenapa ini tidak kita pertanyakan? Dari mana? Siapa yang ngirim? Pesawat apa? Boeing? Kok cepat sekali? Hari ini kemarin kita menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia live dengan waktu yang sama. Dari mana bola kok bisa masuk? Siapa yang bawa informasi itu? Inilah dunia teknologi. Dengan teknologi dunia tiada batas. Hari ini kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di luar sana. Di depan mata kita. Itu yang kita nonton sekarang. Itu adalah siaran langsung yang tadi kita saksikan. Yang sedang terjadi di Pulau Jawa. Yang sedang terjadi di istana. Kita bisa melihat hari ini di Kota Lu semuanya. Dengan apa itu semua? Dengan teknologi. Dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita jawab hari ini kebenaran Isra dan Mi'raj menurut pendekatan Al-Quran dan ilmu pengetahuan sains. Jamaah yang mulia, hari ini manusia sudah mampu mengukur tidak hanya jarak Aceh-Jakarta, tidak hanya jarak tempuh Jakarta Aceh sampai ke Timur Tengah. Kita begitu naik pesawat, mungkin di antara kita sudah sering naik pesawat ya. Begitu kita naik langsung disampaikan oleh salah seorang petugas pesawat. Dear passengers, penumpang yang terhormat. Ya kan? Ikat sabuk pengaman. Kita akan segera berangkat menuju Jakarta.
Jarak tempuh Jakarta 2 jam 10 menit. Kapan dia ukur itu? Kapan? Jarak tempuh perjalanan yang kita gunakan dari Lok Sumawe atau Banda Aceh ke Jeddah 8 jam 35 menit. Dari mana dia lihat? Sudah bisa diukur. Belum ke sana. Dari sini bisa diukur jaraknya. Itu teknologi. Hari ini jamaah sekalian, tidak hanya itu, manusia sudah bisa mengukur kecepatan apa yang disebut dengan kecepatan cahaya. Dan itu yang disampaikan oleh Sinka dan beberapa para ahli terkemuka saat itu. Duduk di Roma membahas tentang kecepatan cahaya. Dan tidak ada khilaf. Para ahli hari ini sepakat bahwa cahaya itu memiliki kecepatan 300.000 kilometer per detik. Saya ulangi, cahaya itu kecepatannya adalah 300.000 kilometer per detik. Detik, lihat jam, tek. Cahaya sudah terbang 300.000 kilometer. Lalu hari ini sebentar lagi kita akan melihat matahari. Ya, sebentar lagi insyaallah. Sebentar lagi akan kita melihat matahari. Hari ini masih gelap. Karena malam, bulan pun belum keluar. Belum saatnya. Sebentar lagi kita akan terang. Siapa yang membuat terang? Matahari, sinar sang surya. Pertanyaannya adalah, berapa jarak matahari dengan bumi? Berapa jarak? 150.000 kilometer. 150 juta kilometer. Jarak matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Maka ketika cahaya ditransfer oleh matahari ke bumi, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Kalau kita menggunakan dengan kecepatan cahaya tadi, butuh waktu 8 menit. Dari matahari ke bumi. 8 menit. Bulan jaraknya 350.000 kilometer. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyinari ketika malam tiba, terutama di saat sang purnama? Hanya butuh waktu 1 detik lebih 1/4 detik. Maka jamaah yang mulia, kalau kita melihat cahaya matahari nantinya, itu bukan cahaya matahari yang sekarang, tetapi cahaya matahari 8 menit yang lalu. Itu cahaya. Dan itu kita akui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha menggunakan media cahaya. Rasul ditemani oleh seorang makhluk Allah yang disebut dengan Jibril. Jibril itu terbuat dari cahaya. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Jibril adalah makhluk teristimewa. Malaikat teristimewa dari semua para malaikat. Lebih halus daripada cahaya. Lebih halus, lebih lembut daripada O2 yang kita hirup. Logika kita, Rasul didampingi oleh cahaya. Lalu Allah kirimkan satu pesawat terbang yang disebut dengan burak. Burak barkun. Barkun artinya kilat. Berjumpa cahaya dengan cahaya. Lalu Rasulullah kok bisa, beliau itu kan manusia biasa. Bagaimana seorang manusia yang hidup di dunia fisika akan menuju dunia metafisika? Jamaah yang mulia, inilah mukjizat terbesar selain Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Salah seorang ahli ilmu antariksa, Thomas Jamaluddin, tapi bukan Ustaz Jamal ini ya. Thomas
Jamaluddin, ketika kita berbicara Isra Mi'rajnya Rasul, kita tidak melihat Rasulullah itu sebagai seorang manusia biasa. Kalau kita melihat Rasul sebagai seorang manusia biasa, tidak mungkin manusia itu butuh dimensi ruang dan waktu. Kita tidak bisa hidup tanpa itu. Tetapi Rasulullah, kata beliau, Muhammad pergi sampai ke Sidratul Muntaha di luar dimensi ruang dan waktu. Artinya perjalanan Rasulullah tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu. Artinya Rasulullah sudah masuk dalam dimensi ketuhanan. Rasulullah Isra itu sudah include di dalam kekuatan ilahiyah. Mengapa tidak mungkin? Tadi yang kita ceritakan itu kekuatan manusia. Bisa terbang sampai ke luar angkasa. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbang bersama Jibril dengan kendaraan burak. Dengan include di dalam kekuatan Allah. Asra bi abdihi. Rasulullah itu diperjalankan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini logika. Maka sekarang umat Islam bahkan seluruh manusia yang ada di belahan bumi sudah lebih memungkinkan lagi berkeyakinan bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasul itu benar. Karena bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini bapak-bapak yang ada di BSI, di Bank Syariah, apapunlah namanya lembaga keuangan. Dulu kita nggak membayangkan dulu bagaimana kita bisa dapat uang sebentar ditransfer 1 menit sudah masuk. Ini logikanya menggunakan teknologi. Jamaah yang mulia. Tapi yang paling penting adalah bukan itu. Tujuan utama Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk mengambil, menjemput satu door prize yang ingin Allah berikan. Apa door prize-nya? Ketika Rasulullah turun, pulang kembali ke bumi, Rasul membawa pulang oleh-oleh kepada kita semua, yaitu as-shalah. Kenapa disebut oleh-oleh door prize? Salat adalah kunci masuk surga. Allah menginginkan kita semua ini ke surga. Tapi kunci tidak ada. Rasul mengambil kunci sampai ke Sidratul Muntaha. Kepergian Rasul menjemput kunci dan diberikan kepada kita untuk bisa masuk surga. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia, memperingati Isra Mi'raj bukan sebatas lipstick. Bukan sebatas kita mengingat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Isra dalam kehidupan. Salah satunya adalah menegakkan salat sehari semalam 5 waktu. Seperti yang pernah kita sampaikan. Salat diambil oleh Rasul ke tempat yang sangat tinggi, mulia, maka orang-orang yang salat dimuliakan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan salat siapapun mereka, maka Allah akan mengutuknya, Allah akan menghinanya. Kalau sebuah rumah tangga itu salat, rumah tangga itu dimuliakan Allah. Kalau sebuah organisasi, sebuah perkantoran, sebuah BUMN dan apapun namanya, para pekerja-pekerjanya salat, maka instansi tersebut dimuliakan Allah, dijaga oleh Allah. Kalau sebuah kabupaten, kota, provinsi sampai bangsa ini, semua umat Islam menegakkan salat, yakinlah Allah akan menjadi pelindung negeri ini. Ingat kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu
fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk bumi ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat, mencurahkan rezeki langit dan bumi. Tapi kalau mereka ingkar kepada Allah, tidak salat, tunggu kata Allah, inna azabi lasyadid. Tunggu azabku sangat pedih. Mudah-mudahan jamaah yang mulia dalam momentum peringatan Maulid hari ini Kota Luk Semawe di bawah koordinasi daripada Bapak Danrem, Pak Dandim dan Bapak pemerintah Pemko Luk Semawe dan Aceh Utara. Mudah-mudahan kita akan terus mengajak semua di bawah kepemimpinan kita untuk salat. Salat, salat, salat. Dan saya bangga pada Bapak Dandim juga yang selalu beliau hadir di tengah-tengah masyarakat salat. Bahkan tidak hanya hadir beliau, dibawa anaknya, dibawa para pasukan-pasukan yang masih Prada, masih Pratu, masih Kopda, masih Kontu, bukan perwira. Alhamdulillah. Kita doakan juga nanti akan muncul pihak-pihak lain yang selalu membawa. Dan satu hal yang menarik lagi buat kami, jujur bukan membanggakan di depan beliau. Punishment, reward yang diberikan oleh beliau, reward yang penuh dengan edukasi religius. Jika ada anak buah yang melakukan pelanggaran, bukan disuruh push up, pergi ke masjid, salat jamaah 40 waktu. Rasul bersabda, barang siapa salat berjamaah 40 waktu, maka tegaklah salat bagi dirinya. Mudah-mudahan akan menjadi teladan bagi yang lain. Dan kita semua insyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi Luk Semawe, Aceh dan bangsa ini. Barangkali mengingat waktu matahari pun sudah mulai melirik ingin mengeluarkan cahaya matahari sang surya di pagi hari. Dan juga barangkali di antara kita ada yang akan melaksanakan tugas-tugas lainnya. Maka sampai di sini kami padai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.